program kita ke depan, LZO ke depan. Jadi kemarin sempat kita meeting founder hari Rabu ya Pak ya. Hari Rabu kita mendiskusikan program kita ke depan. Jadi yang pertama, program kita yang sudah berjalan itu MTC yang menjadi SDP. Itu yang pertama. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang 11 bulan. Itu alhamdulillah lancar. Banyak yang mengatakan ada perubahan-perubahan. Sebenarnya tidak ada perubahan, hanya penambahan. Dari sesi bagi hasil 1-3% tetap, dari sesi withdraw tetap, fee juga tetap, kontrak tetap, hanya penambahannya pembagian 10% ke LCO. Karena yang saya dengar itu di luar perubahan. Sebenarnya tidak ada perubahan. Jadi saya bertanya, perubahannya di mana? Hanya penambahan 10% LCO. Kenapa harus ada LCO? Karena itu real produk kita. Real untuk jadi LZO, kita punya produk LZO yang bisa mendunia. Itu salah satunya. Yang kedua, MP digital. Nah, sementara dua produk ini yang kita pakai. Ini mungkin bisa hanya lokalan. Kalau yang LZO untuk dunia. Nah, disitulah yang kita menjaga, sama-sama menjaga. Kalau hanya dev atau manajemen yang menjaga LZO, apakah ini akan mendunia? Kalau kita tidak sama-sama menjaga. Artinya perubahan kemarin itu hanya 10% LZO, 10% MP, 80% IDS. Banyak yang berasumsi perubahan ini, perubahan itu. Saya tanya, yang berubah di mana? Share profit 1-3% tetap. PWD tetap 30.000. Kontrak tetap 350%. Ada perubahan? Tidak ada kan? Nah, disitulah asumsi member. Oh, ada perubahan begini-begini. Kita bicara fakta. Bukan hanya. Ya, jadi itu yang harus kita pertegas. Jadi cara memberikan edukasi ke bawah itu harus kita betul-betul benar. Kuncinya siapa? Si promotor, manajer, leader, upline. Masa harus saya yang turun memberikan penjelasan yang secara detail? Kan ada elok. Gitu. Karena yang berasumsi member itu perubahan begini. Sebenarnya tidak ada. Yang ini tetap. Kecuali ini saya ubah 100.000, baru berubah. Kecuali ini saya kasih 0,5%, baru berubah. Kecuali ini saya kurangi 200%, baru berubah. Sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya ada penambahan 10% LZO. Kenapa saya taruh 10% LZO? Supaya member ini ikut berkontribusi kepada manajemen yang 10%. Itu. Paham ya semuanya? Berarti tidak ada perubahan kan? Jadi besok sampaikan, bisa nanti sampaikan ke member LCO ini tidak ada perubahan. Hanya ada penambahan 10% ke LCO karena ini produk perusahaan. Makanya sering saya sampaikan, cuman saya tidak bisa menyampaikan keseluruhan. Nah, kita berbicara lagi tentang proyek ke depan. Di sini kita perusahaan, Pak, PT Cahaya Digital Abadi. Ini kita perusahaan, kantor ada, legalitas ada, 3 produk ada.
ada semuanya. Kecuali kita tidak punya ini, itulah yang namanya BO yang tidak jelas. Tahu BO? Nah, BO. Scan itu udah biasa. Booking online. Yang BO kan gitu, Pak. Scan itu udah biasa, tapi jangan dibiasakan. Kami tidak akan membiasakan BO yang scan. Makanya kita akan beralih ke real project. Seperti itu. Kenapa SDP kita akan stop? SDP di sini ada staking. Yang pertama SDP ini udah jelas ilegal. Secara hukum kita tidak akan bisa melawan, karena di sini sudah yang namanya investasi tetap ada di bawah naungannya OJK. Di sini SDP. Karena secara prosedur bagi hasil 1 sampai 3% itu sudah di luar ranah OJK di dalam peraturan di situ. Mungkin ada yang paham, ada yang tidak paham, bisa nanti tanya ke OJK. Kalau kita ini tetap jalan, ya tinggal tunggu OJK datang ke kantor, Pak. Efeknya kemana? Ke manajemen, ke member. Seperti itu. Paham? Sebelum ini terjadi, saya akan stop. Kembali ke staking. Tadi sudah disampaikan sama Mas Larry, karena semenjak ada isu pertama kemarin, kita langsung ke OJK konsultasi. Gimana solusi ke depan untuk ini? Makanya disarankan jangan buat program yang berbau investasi, apalagi dengan self profit ini. Kalau sudah berkecimpung di staking atau cryptocurrency, di sini sudah bukan ranah OJK lagi.